Shalom, selamat malam, sahabat KPH, Bapak Ibu, Suster, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang hadir di dalam Komsel Besar yang ke-141 malam ini. Kita mau siapkan waktu yang terbaik, hati kita yang terbaik untuk mengalami hadirat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi menyatukan hati kami untuk masuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu membawakan pujian ini, sehingga pujian ini sungguh-sungguh naik ke hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami malam ini. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Bawa kami masuk Bapa, mengalami indahnya hadirat-Mu, mengalami indahnya kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kami mengucap syukur Engkau yang buka jalan sehingga setiap kami boleh bersatu hati malam ini, boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau singkirkan segala penghalang-penghalang, baik di dalam pikiran kami, segala kekhawatiran, kekalutan, kesibukan yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang merancangkan segala rencana untuk menggagalkan pekerjaan-Mu malam ini, kami sepakat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Enyah dari hati kami, enyah dari pikiran kami, enyah dari tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami mau berikan waktu ini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian hanya bagi namanya. Amin. Mari kita mau nyatakan tak terbatas kasih-Nya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mengizinkan persoalan terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana. Engkau ada di cerita proses hidup kami.
Bahkan di titik terendah kami, Engkau ada di sana Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu yang tak terbatas mengangkat kami. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur untuk setiap persoalan yang Engkau izinkan terjadi. Karena itu pasti untuk kebaikan kami. Karena Engkau ada di sana. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan sekali lagi, ku kagumi cara-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Engkau yang kami percaya Tuhan di segala musim kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang lebih bisa dipercaya selain Engkau Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau begitu mencintai kami. Tidak ada pribadi lain yang lebih mencintai kami di atas cinta-Mu. Ketika Engkau memberikan Yesus, Dia mati di kayu salib, Putra-Mu terkasih. Engkau mengorbankan Dia untuk mati bagi kami, membuktikan semua cinta-Mu terbesar di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa hati kami saat ini, hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi seperti yang Engkau ingini. Mari kita nyatakan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Itulah kerinduan kami malam hari ini. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau mati bagi manusia lama kami. Kami rindu Engkau perbaharui terus hati dan hidup kami setiap hari dengan Roh-Mu yang kudus.
Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ketika Dia berjanji, kita bisa mempercayainya, karena tidak ada pribadi yang bisa lebih dipercaya selain Bapa kita di surga. Ketika Dia berjanji, Dia sanggup menepati setiap janjinya atas hidupmu. Mari kita nyatakan janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk janji-Mu yang seperti fajar di pagi hari. Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur kami memiliki Bapa yang seperti Engkau. Engkau peduli. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagimu, dan tidak ada persoalan yang terlalu kecil sehingga Engkau melewatkannya. Kami mengucap syukur. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Mari kita nyatakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan sekali lagi dengan penuh kerinduan. Peganglah tanganku,
Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Angkat tanganmu, katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Tuhan melembutkan hatimu saat ini. Tuhan melembutkan hati yang keras saat ini. Lepaskan pengampunan. Engkau tidak akan bisa mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus tanpa melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu indah. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu atas setiap kami. Ini kami Tuhan. Kami memberikan hati yang mau dibentuk oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu malam hari ini. Pakai kami, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila Tuhan. Kami mau taat melakukan firman-Mu. Kami mau taat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mulut, bibir, dan hati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1, 2, 3. Suara saya jelas? Oke. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini berjudul Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu silakan dipersiapkan untuk Kisah Para Rasul bab 5. Nanti saya mau menyinggung sedikit Kisah Para Rasul bab 5. Oke. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, biarlah Roh-Mu yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Singkapkan misteri kerajaan surga. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, apakah setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus pasti dipimpin oleh Roh Kudus? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang paling basic buat kita. Apakah setiap di antara kita yang sudah menerima Roh Kudus pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup dipimpin oleh Roh, tema kita pada malam hari ini. Tema ini sangat-sangat luas. Tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Jadi, ketika Bapak Ibu mengikuti Komsel setiap Jumat, kita akan mendapat pewahyuan bertahap dari Tuhan. Yang Tuhan singkapkan tahap demi tahap, perlahan-lahan. Supaya semakin hari semakin kita mengenal firman Tuhan. Jadi, begini Bapak Ibu. Kalau ada banyak orang yang bertanya tentang 1-2 hal di WhatsApp, kemungkinan besar tidak akan saya jawab. Kenapa? Karena jawab membutuhkan waktu sangat panjang. Kalau saya mau menjawab berarti kita harus menyalakan Zoom. Karena 1-2 kalimat menjawab di WhatsApp tidak akan terjawab. Nah, salah satunya adalah dengan Bapak Ibu tekun, rajin mengikuti Komsel seperti ini. Mungkin ada yang sudah mengikutinya 3 tahun, atau mungkin 4 tahun, atau mungkin 2 tahun. Perlahan-lahan akan mulai terbentuk. Jadi Bapak Ibu akan mulai mengenal. Di dalam komunitas ini, secara khusus saya pribadi melihat kita harus masuk ke dalam 2 hal yang paling pokok, yaitu firman dan Roh Kudus, yang sudah sering kali saya katakan. Kenapa? Karena kedua ini adalah tangan Bapa. Nah, apakah semua orang yang menerima Roh Kudus pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya tidak. Tidak. Di dalam Galatia 5 ayat 25 berbunyi begini. Galatia 5 ayat 25 saya akan bacakan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah artinya sebuah anjuran, saran.
perintah. Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia adalah orang-orang yang sudah percaya. Kenapa Rasul Paulus masih mengatakan demikian? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena banyak umat Galatia yang tidak dipimpin oleh roh. Sampai Rasul Paulus harus menjelaskan tentang apa itu hidup dalam kedagingan, apa itu hidup di dalam roh. Di dalam Galatia 5 juga. Nah, lawan dari kata rohani adalah jasmani. Lawan dari kata roh adalah kedagingan. Allah adalah roh. Allah menjadi daging supaya yang daging ini dapat menjadi roh. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah semua orang yang menerima Roh Kudus pasti dipimpin oleh Roh Kudus? Jangankan kita yang hidup 2000 tahun sesudah Pentakosta, saya akan memberikan sebuah contoh kisah setelah Pentakosta, gereja perdana. Di dalam Kisah Para Rasul bab 5 ada sebuah kisah yang sangat terkenal yang berjudul Ananias dan Safira. Bapak Ibu pasti sudah tahu kisah ini. Coba kita lihat perlahan-lahan bersama-sama. Kisah ini terjadi sesudah Pentakosta. Pada saat gereja mula-mula baru saja berjalan, pada saat Roh Kudus sedang menyala-nyala, pada saat ribuan orang, 3.000 plus 2.000 dan selanjutnya orang menerima Yesus. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ananias ini nama seorang pria. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Mereka menjual sebidang tanah. Setelah mereka menjual, apakah mereka mau memberikan uangnya kepada gereja atau tidak? Tidak ada persoalan. Apakah mau memberi separuh juga tidak ada persoalan sebetulnya. Nah, namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Orang ini menjual dan kemudian seolah-olah dia memberikan seluruhnya di depan kaki Petrus. Padahal diam-diam dia menahan separuh. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Artinya kamu mau memberi, oke. Tidak memberi juga oke, tidak masalah. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Petrus yang dikuasai, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dapat melihat ke dalam hati manusia persis seperti Yesus melihat ke dalam hati manusia. Nah, Anda dan saya juga dapat melihat ke dalam hati manusia kalau Anda dan saya suatu hari nanti betul-betul 100% hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika mendengar ayat kelima, mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan, Bapak Ibu. Kalau kisah seperti ini mungkin yang Bapak Ibu jumpai hanya dalam perjanjian lama.
Kenapa? Perjanjian baru Yesus selalu mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang seorang gembala meninggalkan 99 ekor domba kemudian menyelamatkan yang satu yang hilang. Jangan sampai ada yang tidak selamat. Tetapi dalam kisah ini kita lihat tidak demikian. Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau kita berhadapan dengan hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, orang itu bertindak atas nama Tuhan. Seketika itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya tanpa pengampunan, Bapak Ibu. Tidak selalu segala sesuatu itu dikasih waktu untuk bertobat. Bapak Ibu, jadi kalau Anda dan saya saat ini diberi waktu untuk bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Ada kalanya. Ini adalah kisah para rasul, perjanjian baru. Ayat ke-6, lalu beberapa orang muda datang mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Artinya apa? Dia bersama dengan suaminya sepakat berbohong. Petrus saat itu yang dipenuhi Roh Kudus setelah Pentakosta, setiap kebohongan terhadap Petrus adalah dusta terhadap Roh Kudus. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu mungkin berpikir, ini Tuhan perjanjian lama kah? Bapak Ibu, Tuhan perjanjian lama sama dengan Tuhan perjanjian baru. Ada masa pertobatan, tetapi ada waktunya Anda tidak punya kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu mungkin yang baru pertama membaca kisah ini akan terkejut. Kenapa Tuhan tidak memilih kasih? Tuhan maha bijaksana. Anda tidak bisa mengajari Tuhan. Seketika itu juga putuslah nyawanya. Bapak Ibu, coba kita lihat. Apakah semua orang yang menerima Roh Kudus pasti dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak, jawabannya. Ananias dan Safira tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Saya akan memberi contoh apa yang Yesus lakukan ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Injil Matius yang waktu itu pada saat sesi firman sudah pernah saya bawakan. Segera sesudah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang Alkitab Injil Matius catat begini. Di dalam Matius 4 ayat 1 bunyinya begini. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita sama-sama sudah tahu. Sesudah mengalami pencurahan Roh Kudus, sesudah dikuasai Roh Kudus pertama membawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Oke, ini adalah Injil Matius. Kita sama-sama melihat dari Injil Markus. Di dalam Markus bab 1 ayat 12 bunyinya begini, saya akan bacakan. Segera sesudah itu, sesudah kapan? Sesudah Yesus dibaptis. Artinya sesudah Yesus menerima Roh Kudus.
Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Ini adalah terjemahan yang terbaru mengatakan roh mendesak Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai iblis. Kalau di dalam Matius dikatakan setelah 40 hari lapar dia, maka iblis mencobai dia. Tetapi di dalam Markus dikatakan 40 hari dia dicobai iblis. Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Injil Matius. Sekarang yang ketiga, Injil Lukas. Apa yang Lukas katakan tentang hal ini? Di dalam Lukas bab 4 ayat 1 bunyinya begini. Sama, yaitu Yesus yang sesudah menerima Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Markus dan Lukas sepakat sama-sama mengatakan selama 40 hari tidak ada jeda Yesus dicobai iblis. Dan yang mendorong dia ke sana adalah Roh Kudus. Roh Kudus, perhatikan. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Oke. 3 Injil mengatakan sesudah menerima Roh Kudus mendesak, mendorong, membawa Yesus ke padang gurun. Apa artinya? Orang yang menerima Roh Kudus, pertama-tama Roh Kudus akan memimpin dia masuk ke dalam sebuah fase yang disebut sebagai padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun inilah terjadi proses penanggalan manusia lama dengan manusia baru. Kantong kulit yang lama dibuang, diganti dengan kantong kulit yang baru. Apa yang terjadi di padang gurun? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari kitab Ulangan bab 8. Ulangan bab 8. Bapak Ibu harus buka. Ini agak sedikit panjang. Di dalam Ulangan bab 8, apa yang terjadi di padang gurun? Kita bisa lihat. Tujuan apa Tuhan membawa kita ke padang gurun? Demi apa? Sesudah kita menerima Roh Kudus, kita juga akan dibawa masuk ke padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun inilah terjadi yang tadi saya katakan itu, penanggalan manusia lama menjadi manusia baru. Setiap proses penanggalan menimbulkan sakit, tidak nyaman, tidak enak, pergumulan, godaan, cobaan, segala macam kebodohan yang tidak seharusnya Anda dan saya terima, Anda terima. Itu adalah proses menanggalkan manusia lama. Oke. Di dalam Ulangan bab 8, saya akan mulai dari ayat kedua. Kita sama-sama tahu Israel keluar dari Mesir melalui Laut Merah atau yang disebut sebagai Laut Teberau. Israel melewati Laut Merah melambangkan pembaptisan. Israel sesudah pembaptisan mereka dituntun masuk ke padang gurun. Sama seperti Yesus, sama seperti Anda dan saya. Ayat kedua dari Ulangan 8 bunyinya begini.
ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan. Artinya apa? Bangsa Israel masuk ke padang gurun bukan karena dia dikejar semata-mata, bukan karena atas kemauannya sendiri, tetapi atas pimpinan Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin berperkara bersama dengan mereka di padang gurun. Proses untuk menanggalkan manusia lama Israel selama 430 tahun di Mesir untuk menjadi anak Allah yang siap masuk ke dalam tanah terjanji. Proses penanggalan. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu di padang gurun. Tuhan dengan sengaja dan kesadaran penuh bermaksud merendahkan hatimu. Bapak Ibu, sesudah Anda menerima Roh Kudus, jangan heran ketika Anda mengalami persoalan. Segala macam kebodohan yang terjadi yang tidak seharusnya Anda terima. Kenapa? Tuhan sedang memproses Anda. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Di padang gurun, dalam proses itu, Tuhan memberikan kepada Anda makanan baru yang tidak Anda kenal. Tidak seperti makanan daging di dalam periuk yang disantap oleh Israel di Mesir pada saat menjadi budak. Mereka boleh saja menikmati makanan lezat itu, tetapi mereka tetap budak. Sekarang Tuhan ingin memberikan makanan baru. Anda adalah manusia baru. Manusia baru harus mendapat makanan baru. Anda tidak sama lagi seperti dulu. Memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang Yesus kutip pada saat pencobaan di padang gurun. Dia mengutip dari kitab Ulangan. Kenapa makanan mana itu disebut sebagai untuk mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti, bukannya mana itu juga roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya roti yang mereka santap dengan mana surgawi yang juga roti yang turun dari surga? Bedanya adalah demikian. Roti yang Anda santap Anda buat sendiri. Mana surgawi didatangkan kepada Anda atas perintah firman Tuhan, tanpa melalui campur tangan manusia. Ketika Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru kepada Anda tidak bisa menerima. Makanya Anda merasa bahwa ini adalah sebuah penyiksaan, ketidaknyamanan, proses penanggalan manusia lama. Sebelum Anda betul-betul bisa dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan? Belum terlarut-larut ya, belum ngantuk ya. Oke. Ayat keempat, pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Adakah manusia yang memakai baju selama 40 tahun dan tidak rusak? Dan juga kasut yang tidak rusak? Jawabannya hanya bangsa Israel.
Di seluruh muka bumi hanya Israel yang keluar dari Mesir memakai pakaian dan kasut yang tidak rusak selama 40 tahun. Ayat kelima, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seseorang mendidik anaknya. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Semua proses itu yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses Anda, tujuannya cuma satu, supaya Anda dan saya melekat kepada firman-Nya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Ini berbicara tentang tanah Kanaan yang akan mereka masuki setelah mereka lulus di padang gurun. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dengan batu yang mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Engkau akan makan dan kenyang, serta memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, ketika Anda dan saya menerima Roh Kudus, Anda dan saya akan dipimpin masuk ke dalam sebuah proses. Israel adalah gambaran dunia. Israel diperbudak di Mesir adalah gambaran dunia yang jatuh ke dalam perbudakan dosa. Ini sesi lain, saya akan lanjutkan. Saya akan kembali kepada poin saya sekarang. Hidup dipimpin oleh roh. Anda dan saya, manusia, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Anda dan saya menerima Roh Kudus dicurahkan tinggal di dalam hati kita. Betul? Di dalam hati kita. Hati kita menerima Roh Kudus. Ketika hati kita menerima Roh Kudus membutuhkan respon hati kita untuk bekerja sama dengan Dia, untuk menyerahkan sepenuhnya hati kita. Hati juga kita sebut sebagai roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan hati kita. Tubuh adalah fisik kita. Jiwa adalah pikiran kehendak kita. Dan hati adalah roh kita. Hati adalah intisari dari jiwa kita. Atau saya ulang begini. Roh manusia adalah intisari terdalam dari jiwanya. Roh ini membutuhkan host. Tubuh kita ini adalah hostnya. Tanpa tubuh, maka roh ini tidak berarti. Disebut mati. Nah, ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, Dia akan memimpin kita, tetapi pertama-tama Dia membutuhkan kerjasama kita. Hati kita serahkan kepada Dia. Berikan hatimu kepada Tuhan. Nah, hati kita menyatu dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus, saya sudah terangkan beberapa kali pertemuan, Roh Kudus bukan sesuatu yang asing, kita sama-sama sudah tahu. Hati kita menyatu dengan Roh Kudus. Kita memuji, menyembah Tuhan. Setiap kali kita memuji, menyembah Tuhan, kita bisa berlinang air mata, kita bisa menangis, kita memiliki kerinduan untuk berdoa. Ketika kita berdoa, kita merasa hadirat Tuhan begitu nyata. Berarti hati Anda sudah diberikan kepada Roh Kudus. Atau dengan kata lain, Roh Kudus sudah menguasai hati Anda. Kita setuju.
Tetapi ada sebuah medan yang lebih besar yang harus dimenangkan oleh Roh Kudus. Sesudah dia memenangkan, dia menguasai hati Anda, menguasai di sini dalam arti positif. Sesudah dia menguasai hati Anda, dia akan menguasai jiwa Anda. Apa itu jiwa yang tadi saya sebutkan? Pikiran, kehendak, ego ada di sini. Ananias dan Safira sudah menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi dia tidak membiarkan Roh Kudus menguasai egonya. Nah, pikiran kita, kehendak kita, keputusan kita, setiap tindakan kita, mata kita, mata adalah jendela masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita pandang baik, maka yang masuk ke dalam hati kita adalah baik. Makanya Yesus katakan, mata adalah pelita. Mata adalah cahaya bagi jiwa. Kalau matamu terang, maka dia akan menerangi seluruh tubuhmu. Oke? Nah, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, sesudah dia menguasai hatimu, dia akan menguasai seluruh pikiranmu. Nah, di sini Anda dan saya membutuhkan perjuangan. Perjuangan supaya Roh Kudus bisa menguasai pikiran, kehendak, ego kita, persis seperti Israel 40 tahun di padang gurun. Persis seperti Yesus memberikan contoh kepada Anda dan saya di padang gurun selama 40 hari. Anda dan saya sudah menerima Roh Kudus. Mulai hari ini, kita selalu connect dengan Roh Kudus. Berbicara kepada dia. Mengambil setiap keputusan bersama dengan dia. Keputusan ada di sini. Memikirkan sesuatu bersama dengan dia, bertanya kepada dia, membiarkan dia menguasai seluruh pikiran Anda. Makanya saya sering mengatakan, Anda boleh melakukan devosi apapun juga, tetapi ujung-ujungnya harus sampai kepada apa? Anda memberikan diri Anda dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus di medan yang terberat adalah di pikiran Anda. Anda memutuskan untuk menonton drama Korea atau membaca firman Tuhan. Di situ Anda harus membiarkan Roh Kudus yang memimpin Anda. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mungkin memimpin Anda menonton drama Korea. Ini banyak ibu-ibu yang tersenyum-senyum. Besok pengakuan dosa ya. Anda mulai memutuskan setiap perkara dengan mengandalkan Roh Kudus. Saya mau mengunjungi orang ini. Apakah Roh Kudus berkenan saya mengunjungi dia? Saya besok mau melakukan ini. Apakah Roh Kudus mau berbicara apa tentang hal ini? Jadi mulai hari ini, mulai malam hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mulai connect dengan Roh Kudus. Setiap keputusan Anda, setiap pemikiran Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda mau putuskan, apa yang hendak Anda ucapkan, dan sebagainya, Anda harus connect dengan Roh Kudus. Anda mulai membiasakan diri selalu menyadari bahwa ada satu pribadi di dalam hati Anda. Jangan dipusingkan atau jangan disibukkan dengan hal-hal lain. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dia ingin memimpin Anda keluar sebagai pemenang di padang gurun.
Kenapa banyak orang Kristiani berpuluh-puluh tahun dibaptis tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Karena yang dilakukan hanya sebuah proses ritual belaka. Anda melupakan poin yang satu ini. Anda harus mulai memberikan diri. Ada satu pribadi yang selalu bersama dengan Anda, yang menuntun Anda berdoa. Bahkan Anda bisa berbahasa roh, itu belum tentu menjamin Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Anda berbahasa roh 1 jam, 2 jam, belum tentu Anda dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Tetapi sesudah Anda berdoa dalam bahasa roh dan dalam setiap langkah hidup Anda mulai melibatkan Dia untuk mengambil setiap keputusan, maka dengan sendirinya Roh Kudus perlahan-lahan Dia akan memenangkan area kedua, menguasai ego Anda, pikiran, kehendak, dan setiap keputusan Anda. Sesudah Dia menguasai hati Anda, jiwa Anda, pikiran, kehendak, dan sebagainya itu, maka Anda baru dapat mematikan seluruh kedagingan Anda. Banyak orang mengatakan, saya ingin berhenti merokok, saya ingin berhenti minum, saya ingin tinggalkan will itu, saya tidak mau ketemu dia lagi. Tetapi dalam hitungan hari, dia melakukannya kembali. Anda tidak dapat melakukannya tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menguasai seluruh diri Anda. Nah, ketika Roh Kudus menguasai Anda, Dia selalu akan menuntun Anda untuk menyatu dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada yang lain. Firman dan Roh Kudus, pribadi kedua dan pribadi ketiga, adalah bagian dari Tritunggal. Roh Kudus memimpin Anda masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan Yesus sendiri katakan, perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin Anda menguasai seluruh hati, pikiran, kehendak, untuk mematikan seluruh kedagingan Anda dan membawa Anda selalu menyatu kepada firman. Menyatu kepada firman yang paling gampang adalah Anda akan disingkapkan banyak hal ketika Anda membaca, merenungkan firman Tuhan. Jangan pusingkan dengan hal-hal yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan Bapak Ibu dari Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana menjaga Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita? Sudahkah kita dipimpin olehnya? Ketika kita dibaptis menjadi anak Allah dan menerima pencurahan Roh Kudus, saat itu juga kita dilahirkan kembali dari manusia daging menjadi manusia roh. Nah, sejak kita menjadi manusia roh, disitulah makanan kita bukan lagi semata-mata untuk daging. Bukan makanan untuk daging, bukan lagi semata tubuh jasmani yang harus diberi makan, seperti saat kita menjadi manusia lama. Nasi, burger, kentang, kambing guling, wagyu, dan lain-lain. Tetapi ada tubuh rohani yang baru lahir ini yang harus kita beri makan terus supaya bisa bertumbuh. Ini yang baru terima pencurahan Roh Kudus, ini poin ini penting banget. Ada tubuh rohani yang baru lahir yang harus diberi makan supaya terus tumbuh. Yaitu apa? Firman Tuhan, puasa, ekaristi, doa seperti yang kita lakukan dalam 5 senjata ini.
supaya roh kita, tubuh roh kita terpelihara dan bisa bertumbuh dan bisa connect terus dengan Roh Kudus yang sudah kita terima. Ini yang Tuhan Yesus maksud juga makanan bagi tubuh rohani dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika Anda menjadi manusia baru setelah menerima Roh Kudus, hidup Anda tidak bisa sama lagi dengan pola yang Anda lakukan saat menjadi manusia lama. Pola makan Anda juga berubah. Bukan lagi hanya memberi makan bagi daging, tetapi makanan bagi roh. Pola hidup kita juga berubah. Tanpa menjadi manusia roh, Roh Kudus tidak bisa tinggal menetap. Mungkin Anda mengalami pencurahan Roh Kudus karena Anda merindukan saat ada seminar hidup baru, saat retret, atau saat seperti kemarin kita doa, ada Pentakosta. Anda mengalami jamahannya. Anda mengalami kehadirannya, Anda mendapat bahasa roh, atau mungkin ada yang resting. Selama beberapa hari Anda masih bersuka cita, berapi-api, menyala-nyala dalam doa karena Roh Kudus tercurah. Tetapi perhatikan, seiring waktu berjalan, pelan-pelan api itu akan meredup, bahkan padam, dan Anda kembali ke manusia lama, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, kembali lagi ke jalan yang lama. Ini persoalan banyak orang. Karena apa? Karena tidak membangun manusia roh dengan konsisten dan terus-menerus. Apalagi Anda yang kembali hidup dalam dosa, dalam kedagingan, Roh Kudus akan pergi. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam diri kita ketika kita melakukan dosa. Karena Dia kudus. Api Roh Kudus yang kita terima itu akan padam di dalam diri kita. Roh Kudus akan pergi. Tuhan, Bapa, masih mengasihi Anda dan saya saat kita jatuh ke dalam kedagingan dan dosa. Tetapi rohnya tidak bisa menetap di dalam diri Anda dan saya saat kita hidup di dalam dosa. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Manusia itu adalah daging mau mengatakan apa? Perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging itu telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Selama kita masih hidup di dalam perbuatan daging ini, Roh Kudus mau udah terima pencurahan berapa kali pun Anda, Roh Kudus tetap akan pergi. Enggak bisa tinggal tetap. Untuk menjaga Roh Kudus tetap tinggal, kita harus membangun terus tubuh roh. Daging kita harus semakin mati dan hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus dilambangkan dengan lidah-lidah api. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada api yang dicurahkan ke dalam hati kita, sehingga yang menerimanya itu dibakar. Yang tadinya suam-suam kuku atau dingin menjadi panas kembali, bergairah, mempunyai semangat, keberanian. Roh yang tadinya kering hidup kembali. Api itu diam di hatimu. Api itu bisa menyala terus kalau dijaga minyaknya. 5 senjata yang kita lakukan adalah minyak untuk api itu terus berkobar. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Tanda-tanda orang yang hidup oleh roh atau daging itu dilihat dari buah yang dihasilkan. Tadi kita sudah baca buah daging itu apa aja.
Hidup di dalam roh juga pasti berbuah roh. Itu dalam Galatia 5, 22 sampai 23. Buah roh itu adalah kasih. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada kasih. Pasti ada sukacita. Bukan berarti hidup ini tidak ada persoalan, bukan. Tetapi di dalam persoalan tetap ada hati yang penuh dengan sukacita. Karena berjalan bersama Roh Kudus. Ada damai sejahtera. Nggak akan ada ketakutan. Orang yang depresi itu artinya tidak membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Ketakutan, depresi. Buah roh selanjutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri itu tidak mungkin dipimpin oleh roh. Hidup dalam roh artinya menaati pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman itu adalah satu. Ketika kita menaati Roh Kudus, ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kita mau dipimpin oleh roh atau mau dipimpin oleh ego. Ketika kita mau dipimpin oleh roh, kita harus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia menjadi sahabat yang menemani perjalanan hidup kita sebagai anak Allah sampai akhir. Tadi firman Tuhan katakan, Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi ada seorang sahabat yang mau menyertai hidup kita ini, perjalanan kita yang singkat di dunia ini, sampai selama-lamanya. Dia mau berjalan bersamamu. Alkitab mengatakan Roh Kudus berdoa untukmu. Dia mencintai Anda seperti Yesus mencintaimu. Karena Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Dan Roh Kudus ini diberikan sebagai jaminan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Kalau berjalan bersama Roh Kudus sampai akhir hidup kita, pasti alamatnya surga. Itu pasti. Kita pasti menang. Sudah ada jaminan alamat kita di mana. Kalau kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Jadi ketika Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, Anda berjalan di dalam hikmat ilahi, berjalan di dalam hadirat dan kuasa ilahi. Penolong ini adalah seorang pribadi. Dia seorang sahabat, bukan hanya sebuah kekuatan supernatural, bukan. Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus bisa bersedih, dia punya perasaan. Ketika kita mengabaikannya, bayangin, ada suami istri misalnya, sudah bersatu dalam rumah tangga, tapi dicuekin terus, nggak pernah diajak ngomong. Seperti itu, kalau kita sudah terima Roh Kudus, kita tidak pernah berbicara dengan dia. Kita tidak pernah ngobrol dengan dia. Bayangkan seperti apa dia di dalam hati kita. Lama-lama akhirnya Roh Kudus pergi. Makanya ada orang yang biasanya terima bahasa roh, lama-lama kok nggak ada lagi. Karena kita tidak mengaktifkan roh kita untuk selalu connect dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka, dia bisa bersedih. Ketika Roh Kudus tidak mendapatkan tempat yang kudus di hati kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia tidak mungkin bisa tinggal tetap. Ketika Anda nonton pornografi, Roh Kudus diajak nonton, enggak mungkin. Ketika Anda melakukan perzinahan, Roh Kudus tetap tinggal di dalam Anda, tidak mungkin. Dia tidak bisa tinggal tetap karena dia kudus. Karena itu Tuhan berfirman, dia kudus.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau mengatakan, kuduslah kamu, karena aku mau tinggal di dalam tubuhmu. Karena aku kudus, aku gak bisa tinggal di dalam hati yang tidak kudus, tubuh yang tidak kudus, yang melakukan dosa. Dia ingin kita kudus supaya rohnya yang kudus bisa tinggal tetap. Ketika kita melakukan pemurnian hati ini, kita melakukan pengudusan setiap hari. Mematikan manusia daging kita menjadi manusia roh, karena manusia daging tidak bisa menjadi bait suci bagi Roh Kudus. Daging dan roh tidak bisa bersatu. Kita harus menjadi manusia roh. Tetapi saat Anda dan saya menjadi manusia roh, kita bisa menjadi sahabat bagi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ada persekutuan karena roh dengan roh. Ada fellowship dengan Dia selama-lamanya. Dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan adalah persahabatan. Fellowship artinya ada sebuah hubungan yang dibangun dengan Roh Kudus. Untuk membangun sebuah hubungan kita perlu mengenal pribadi ini. Siapa Roh Kudus? Mengapa namanya Roh Kudus? Bukankah Dia begitu banyak karakternya? Begitu banyak nama yang cocok untuk pribadi ini. Kita harusnya bisa memanggil Dia Roh Kuasa, Roh Kasih, Roh Perkasa, Roh Kebaikan, Roh Kebenaran. Tetapi ketika kita menyebut Allah Tritunggal, pasti kita menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa kita tidak menyebut nama lain? Karena esensi paling utama dari Allah adalah kudus. Karakter utama Allah adalah kudus. Dia maha suci, maha kudus. Karena itu Dia katakan, kuduslah kamu anak-anakku, karena aku Allahmu adalah kudus. Kita tidak bisa kembali ke surga tanpa kekudusan. Surga itu tempat kudus. Pertanyaannya tadi, apakah Roh Kudus bisa pergi? Kita sudah dapat jawaban. Kita bisa baca juga di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ketika Roh Allah menjauh dari hidup kita, ketika Roh Kudus meninggalkan kita, maka roh jahat sudah siap-siap mengambil alih tempat. Roh jahat dari Allah bukan berarti sumbernya dari Tuhan, bukan. Tetapi ini mau mengatakan roh jahat itu tetap di dalam kendali Tuhan. Jadi betapa kita harus menjaga supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Membiarkan Dia memegang kendali hidup kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam tipu muslihat musuh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti aman. Pasti happy ending. Pasti kemenangan sampai akhir dan sampai kekekalan. Jadi kalau dalam hidup ini ada sesuatu yang boleh kita takutkan, adalah kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita, maka siap-siap kita udah masuk ke dalam kebinasaan. Raja Daud tahu banget soal ini. Raja Daud ketika jatuh ke dalam dosa karena mengambil istri dari Uria, ketakutan Raja Daud adalah Roh Kudus meninggalkannya selamanya. Dia bukan takut yang lain. Dia tidak takut kalau tahtanya akan turun. Dia tidak takut kalau Tuhan menghukum dia. Dia cuma takut Roh Kudus meninggalkan dia. Karena itu dia mengakui kesalahannya dan mohon pengampunan Tuhan. Kita bisa baca dalam Mazmur 51 ayat 11 sampai 13.
Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Harusnya ini juga yang menjadi ketakutan terbesar kita sebagai anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus sudah meninggalkan kita, sudah sia-sialah semua yang tersisa. Mungkin masih kaya raya, masih punya pekerjaan, masih pelayanan, masih punya jabatan apapun yang bisa dibanggakan. Tetapi kalau sudah tidak disertai oleh Roh Allah, iblis sudah tinggal menunggu waktu untuk masuk, menyelesaikan hidupmu dan menjadi milik iblis. Karena itu pentingnya kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita cepat melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan 5 senjata yang lain supaya kita menyucikan hati kita terus-menerus untuk menjadi bait sucinya. Proses pemurnian hati, proses pengudusan diri ini terus-menerus di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa diterima oleh dunia. Dan banyak dari mereka akan menganggap Anda dan saya bodoh. Sudah kena doktrin, aneh, dikit-dikit ngeroh, dan lain-lain. Anda akan menemukan itu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, kita ketika melakukan pengudusan ini, kita pasti akan mengalami banyak pertentangan dari dunia. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Apa yang menyebabkan Roh Kudus akan pergi lagi? Apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4, 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Yang suka fitnah bertobat. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perkataan kotor, perkataan sia-sia, yang suka gosip, biasanya ibu-ibu yang sering jatuh ke dalam dosa ini, bapak-bapak aman. Jadi pilih lingkungan yang sehat untuk rohmu bertumbuh. Sumpah serapah, apa yang keluar dari mulut, itu mendukakan Roh Kudus. Kebun binatang. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai kita misalnya mau marah anak, mau marah suami, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tanya Roh Kudus dulu, mengendalikan emosi sehingga kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saya pernah sharingkan ini. Dulu saya pernah dapat asisten rumah tangga. Itu benar-benar menguji kesabaran banget. Anaknya masih muda. Dia cuci piring itu selalu ada sisa minyak, selalu ada kotoran yang nempel, nanti kering. Ketika saya mau ngambil piring pasti ngelihat lagi kesalahan itu. Awalnya saya masih sabar. Oke, dia masih kecil, saya mau didik dia. Saya ajak dia cuci piring bersama, ajarin cara menggosok gimana. Saya ajarkan dia. Tapi besoknya terulang lagi kesalahan yang sama. Berulang-ulang saya ajarkan. Sampai suatu hari saya mulai emosi. Hari itu saya sedang sibuk, pas saya ngambil piring sendok,
kotor lagi. Iblis sudah mulai, ini Mbak bukan mau kerja, tapi dia mau kerjain kamu. Saya mulai merasa dia benar-benar menguji saya. Hati saya udah panas, padahal saya waktu itu udah 5 senjata Bapak Ibu. Sudah terima Roh Kudus juga. Dan saya diingatkan Roh Kudus, sabar, jangan marah. Tapi saya udah gak bisa taat saat itu. Saya panggil mbaknya, saya bilang, Mbak tahu nggak job desk seorang asisten rumah tangga itu? Tahu nggak kalau ada pekerjaan cuci piring? Pernah cuci piring nggak di rumah? Kok berani-beraninya kamu kerja kalau nggak bisa cuci piring aja nggak bisa? Saya udah nggak sabar. Saya bilang saya nggak pernah dapat asisten separah kamu. Dia minta maaf dan saya meninggalkannya dengan emosi. Habis saya marah, saya merasa lega udah keluarin semua yang saya tumpuk berhari-hari. Tetapi malamnya saya merasa saya didiamkan oleh seseorang di dalam hati saya, yaitu Roh Kudus. Besoknya saya masih merasa nggak damai. Saya tahu kalau Roh Kudus berduka. Ketika saya membiarkan amarah itu meledak, Roh Kudus berduka. Saya mulai berdoa minta maaf sama Tuhan kalau saya sudah salah. Tapi sebenarnya saya belum menyesal banget saat itu, Bapak Ibu. Malam itu saya pas mau keluar, saya lewat kamar Mbak itu. Dan ternyata dia nangis. Saya masuk dan tanya dia kenapa. Dia bilang dia mau berhenti kerja. Saya yang nangis saat itu, Bapak Ibu. Dan saya peluk dia, saya minta maaf. Apa yang keluar dari mulut saya beberapa hari lalu melukai dia. Membuat dia menangis sampai seperti itu. Saya minta maaf. Saya peluk dia, saya minta maaf, saya sudah salah. Di situ saya benar-benar menyesal. Waktu saya doa itu saya belum menyesal. Saya minta maaf lepas dari dia mau kerja terus atau enggak. Saya minta maaf, saya sudah salah. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya dididik saat itu. Dan punya kesempatan untuk minta maaf. Setelah kejadian itu saya belajar untuk mengontrol lidah saya. Mengekang lidah saya. Apa yang keluar di saat kita marah dan emosi itu pasti bukan dari Roh Kudus. Itu nggak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita marah-marah. Jadi lebih baik ketika kita marah, kita diam dulu. Masuk kamar. Berperang dulu, kalahkan semua kemarahan itu dengan doa dan firman. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mazmur 4 ayat 5 juga berkata, biarlah kamu marah, kita boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Teguran boleh ketika kita sudah tidak dalam keadaan emosi. Jadi teguran saat kita emosi atau teguran karena kita mengasihi itu beda. Dan respon yang mendengar juga pasti berbeda. Jadi gunakan mulut untuk perkataan yang baik, yang membangun, yang dituntun oleh Roh Kudus. Ayat selanjutnya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Kepahitan, luka-luka yang belum beres, itu adalah tempat iblis beroperasi. Hati yang masih penuh dengan kepahitan, luka-luka tidak bisa menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ketika kita tetap tinggal di dalam kemarahan, kebencian, artinya kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Yang berkata, firman Tuhan selalu berkata, ampuni, ampuni, ampuni. Seperti Dia sudah mengampuni kita, demikian juga kita mengampuni mereka yang sudah melukai kita. Mari kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan lagu yang keempat. Kita mau minta hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia, merindukan pimpinannya setiap hari. Kita mau belajar mulai malam hari ini, mengajak Dia berkomunikasi, ngobrol. Dia seorang sahabat yang diberikan Bapa untuk kita, yang menemani kita sampai akhir. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah Tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Bersimpahlah bersama Serahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu ke dalam pimpinan Roh Kudus. Serahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarkan dia memimpin engkau. Biarkan dia memimpin engkau. Dia sudah ada di dalam hatimu. Dia sudah ada di dalam hatimu. Dia sudah hadir di dalam hatimu. Dia ingin memimpin engkau. Berikan seluruh hidupmu kepadanya. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, Roh Bapa dan Putra, aku serahkan tubuhku, jiwaku, dan rohku. Pimpinlah aku. Pimpinlah seluruh hidupku. Bantu aku untuk memenangkan setiap peperangan di dalam kehidupan ini. Bantu kami keluar sebagai pemenang. Berbicara kepadanya. Berbicaralah kepadanya.
Katakan kepadanya, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. Engkau penolongku. Engkau adalah Roh Bapa dan Putra. Kuduslah kamu, kuduslah kamu anakku, sebab aku Bapamu adalah Bapa yang kudus. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan luka-luka itu menghalangi. Lepaskan pengampunan. Tuhan memintamu malam ini, maukah engkau melakukannya untukku, anakku? Maukah engkau melakukannya untukku? Ampuni, ampuni, seperti aku sudah mengampuni engkau. Aku ingin tinggal di dalam hatimu. Rohku ingin terus tinggal di dalam hatimu, menuntun hidupmu, membawa engkau sampai akhir, sehingga engkau berhasil pulang ke rumahku. Oh ya Ramasyik ya Rabarahala ya Lamasyik ya Rabadakase. Oh Ramasakara ya Lamasyik ya Rabadase. Terima kasih. Berikan waktumu lebih banyak lagi kepada Dia. Berikan waktumu lebih banyak kepada Dia. Berikan waktumu lebih banyak kepadanya. Ingatlah setiap saat, setiap waktu, setiap keputusanmu, setiap langkahmu. Ada seorang pribadi yang berjalan bersama dengan engkau. Ada seorang pribadi yang berjalan bersama dengan engkau. Yesus katakan, Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Dia akan menuntun engkau untuk memandang wajah Yesus. Oh Rabana Tashandara Oh Ramasakara ya Lamashikia Rabalara ya Lamasikia Rabalara ya Lamashikia Rabaya Rabanya. Oh Ramasikia Rabaya Lamashikia Rabaya. Saat ini kita mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diserang oleh roh perpecahan. Oh Ramasyakara ya Lamasikia Rabadahala ya Lamasikia Rabadahala ya Lamasikia Rabadada ya Rabad. Oh Ramasakara ya Labadahala ya Lamasikia Rabalahara ya Lamasikia Rabaya Rabad. Segala kuasa kegelapan, segala roh perpecahan, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Enyah dari keluarga anak-anak Tuhan di tempat ini. Tidak ada roh perpecahan yang bisa menguasai keluarga-keluarga di dalam Zoom malam hari ini. Oh Ramasakara ya Labasikia Rabalahara ya Lamasyakara ya Lamasikia Rabaya Rabaya Rabaya. Oh Ramasakara ya Labasikia Rabalahara ya Labarahala ya Labasikia Rabalahala ya Lamashikia Rabadakasem. Oh Ramasakara ya Labasikia Rabadahala ya Lamashi. Oh Ramasakara ya Labashikia Rabadaya Namaya Naman. Oh Ramasakara ya Lamashikia Rabadahala ya. Berikan hatimu, berikan waktumu, seluruh perhatianmu. Jangan mencari hal-hal yang tidak penting. Jangan mencari perdebatan. Jangan mencari segala sesuatu yang tidak penting bagi pertumbuhan imanmu. Carilah Dia, berbicara kepada Dia dalam setiap tindakan kecilmu mulai pada malam hari ini. Setiap langkahmu, setiap hembusan napasmu. Ada seorang pribadi yang sedang bersama dengan engkau. Dia akan menuntun engkau.
ketika dia menuntun engkau, membimbing engkau, memimpin engkau, maka setiap ucapan yang keluar dari mulutmu penuh dengan kuasa. Amin. Engkau akan memenangkan suami Anda, Amin. istri Anda, anak-anak Amin. Anda. Amin. Engkau akan memenangkan komunitas Anda. Amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam, Di nama, dalam Yesus. nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam hari ini. Roh-Mu hadir menyingkapkan yang tersembunyi. Roh-Mu hadir menyingkapkan yang tersembunyi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami, menuntun dan memimpin kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Amin. Engkau berkati mereka Tuhan, yang siang malam berjuang untuk merebut jiwa-jiwa. Amin. Amin. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang mensupport pelayanan ini lewat tenaga, pikiran, juga harta mereka. Engkau berkati mereka. Amin. Engkau berkati berlipat-lipat Dalam nama ganda. Yesus. Engkau Dalam kembalikan nama apa yang telah mereka keluarkan. Amin. Tuhan, biarlah apa yang mereka taburkan boleh menjadi benih yang akan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda dan saya, akan menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.